Oke, selamat pagi. Dalam pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang LoRa ya. Kalau minggu lalu kita menjelaskan tentang NRF, sekarang tentang LoRa gitu ya. Jadi ini LoRa modul. Sama seperti NRF harus ini ya, ada dua ya. Ini harus memerlukan dua breadboard karena baik breadboard mini ataupun breadboard yang full size, kalau misalnya dia ditaruh di tengah mengandalkan ini itu nggak cukup space-nya gitu ya karena ini terlalu lebar. Jadinya memerlukan dua breadboard. Jadinya kalau ini misalnya diaplikasikan di aplikasi nyata tentunya nggak keren sama sekali dibikin kayak gini. Jadinya paling ideal memang kita naruhnya dalam PCB dan mengatur secara spesifik gitu ya, sehingga bentuknya menjadi lebih ringkas dan juga tidak membuat kabel seperti ini gitu ya menjulang ke atas gitu. Jadi LoRa sendiri sebenarnya sama seperti ESP8266 yang akan kita bahas berikutnya ini. Intinya dia adalah sebuah ini ya, modul komunikasi data sekaligus prosesor. Intinya sama juga seperti NRF sebenarnya. Ini tanpa menggunakan microcontroller khusus sebenarnya bisa diprogram tersendiri secara independen tanpa memerlukan microcontroller sendiri. Tapi sedikit ada kesulitan di sana karena ada keterbatasan bahasa pemrograman. Untuk mempermudah emang kita paling enak pakai yang berbasis C++ di bawah Arduino IDE gitu ya, seperti itu. Ini ada dua sisi ya. Sisi kanan ini ya, kurang lebih komunikasi SPI-nya ya dari apa namanya ini ya, MOSI ya, MISO sama SCK itu ya, sama NSS untuk ininya, untuk komunikasinya. Terus sebelah kirinya itu, tadi saya bilang kiri ya, yang kanan tadi, itu sebelah kirinya adalah power ya, sama resetnya di sana. Untuk reset itu nanti digunakan untuk ketika mereset clocking komunikasi datanya gitu kurang lebih ya. Jadinya di sini kurang lebih di sebelah sisi kiri itu ya, ke port digital 9, sisanya itu dari atas ke bawah nyambung ke sampai 13 seperti itu. Yang ini dari 10 sampai 13 ini kurang lebih yang kanan, ini yang kiri yang bagian reset saja ya. Ya, ya ini di dalam LoRa itu ada digital outputnya juga, di sana masuk ke dua ini. Dan ini ground dan apa namanya 3,3 volt. Sama seperti NRF, jangan pernah memasukkan di 5 volt karena akan menyebabkan kebakaran ya. Jangan dilakukan itu, kebakaran PCB-nya itu. Kayak ini ya. Jadi itu kurang lebih ini. Ya, nanti saya lihatin juga diagramnya ya. Kalau lihat ini tuh kalian nggak akan paham. Ya, ini sama ya. Transistor receiver sama ya, sama seperti NRF. Jadi seperti itu bisa kita lihat ya. Ini datanya, jadinya sisanya 9 ini reset, sisanya itu dari NSS, MOSI, MISO sama SCK ya untuk clocking. Pertemuan pertama ya saya jelasin tentang komunikasi data SPI di sana. Gitu. Di sini juga ada port antenanya. Kalau antenanya bisa maksimal sampai 15 sampai 20 km dengan antenanya. Nah, ini jeleknya ini ya, kalau misalnya kita apa namanya berurusan dengan ini, jadi berantakan nyari kabel ini ya, apa namanya, saya harusnya tiap kali ini tuh di kota itu misahin antara yang plus plus minus minus ya, minus plus gitu. Tapi tetap aja ketika ngikat pakai karet itu ini dicampur gitu kan, susah juga ya. Kadang ada yang dua-dua gitu. Ini sebenarnya kalau mau mau tetap portable apa, bisa dibongkar pasang, itu sebenarnya bikin empat empat gitu ya, empat sisi, empat kanan sisi, empat kanan juga bisa ya. Tapi dua-dua ya kalau sini kanan, dua ke power ya, dua ke ini ya, data seperti itu. Oke, itu tentang koneksinya ya. Oke, ya jangan khawatir ya, saya ada gambarnya kok gitu ya. Koneksinya seperti ini ya, ini persis seperti ini. Jadi ini NSS ya, adalah modul komunikasi data khusus di sini ya.
kurang lebih sini untuk menghubungkan SPI dan NSS ini khusus sana ya. Mosi Miso SCK ya sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Untuk komunikasi data SPI-nya di sini dia masuk ya 11 sampai 13, terus 9 ini adalah untuk risetnya ya, untuk riset sekali ya, hitungan nanosecond juga. Terus sisanya ini yang versi saya dapat dari internet yang tergabung dengan ini DHT11 misalnya ya. Ini kurang lebih itu. Ini ground sudah otomatis terhubung ya, sebenarnya tidak usah di ground lokal lagi gitu ya. Seperti itu, dan dia masuk ke ground dan sini untuk DHT11 bisa ke 5 volt gitu. Misalnya kalau tidak menggunakan breadboard yang besar gitu ya, seperti itu. Oke, itu ya, ini ya modelnya. Ini kalau dipasang antena kurang lebih seperti ini dia ya. Ini tuh ya antenanya ya. Ini paling bagus sebenarnya dibikin dalam format ini ya, format apa namanya PCB ya. Ini untuk powernya supaya split bisa 5 volt dan ini ya, 3,5 ini ya. Jadinya LoRa itu ya di sini ya. Jadi bandwidthnya adalah kecil termasuk ya. Kecil tapi jaraknya jauh gitu ya. Jadi kalau seluler bandwidthnya besar tapi itu ya, dan juga jauh. Dan LoRa paling jauh gitu ya sana. Jadinya ini juga sama seperti NRF, tidak bisa digunakan untuk mengirimkan data multimedia gitu, tapi untuk wireless sensor network sangat cocok ya. Karena misalnya mau memetakan apa namanya gempa gitu misalnya dari per 10 km ini kalau tanpa antena kurang lebih up to 10 kilo tergantung ininya 5,5 kbps. Kelihatannya dikit tapi untuk komunikasi data teks sangat cepat itu ya, cukup, lebih dari cukup gitu ya. Ini seperti itu ya, jadi nggak semua ini ya mesti harus multimedia gitu, enggak ya, tapi untuk data sensor lebih dari cukup segitu ya. Itu ada juga yang diakalin seperti ini gitu ya, pakai hot glue gun gitu macam-macam ya ini. Itu ya, ini kurang lebih bisa kalian lihat juga di internet koneksinya ya. Jadi ada juga LoRa Shield ya, itu yang bisa langsung ditancapin di sini tanpa ada koneksi kabel, tapi harganya yang mahal ya, sampai 300 ribuan gitu. Kalau yang raw modul yang seperti ini kurang lebih 140 ribuan dikit gitu. Beda banget dengan NRF yang kita bahas minggu lalu yang harganya cuma sekitar 14 ribuan gitu. Ini seharga mungkin nasi bungkus satu gitu ya. Seperti itu. Jadinya ini emang untuk komunikasi jarak jauh dan untuk ya data, komunikasi data yang ya lebih elit lah gitu ya, lebih elit, bukan yang untuk yang ini ya. Jadi misalnya kalau LoRa dibikin banyak-banyak mungkin ya perlu budget yang cukup tinggi ya, seperti itu. Oke, so kita bahas codingannya di sini ya. Untuk itu ini juga saya pakai example aja, jadinya tidak ada contoh codingan di atas ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini ya, LoRa ya. Ternyata blocking non blocking jadinya kalau yang non blocking itu bisa ini ya, apa namanya tidak tidak kalau yang non blocking itu, kalau yang default kita bahas yang blocking aja di sini ya, karena kalau mau mendalami ya lebih baik dibahas di TA gitu ya. Kalau yang non blocking itu ya kurang lebih duplex, semi duplex, jadinya apa namanya walaupun belum nyampe pokoknya ngirim lagi, belum nyampe ngirim lagi. Kalau blocking ya kalau nggak nyampe ya yang pengirim itu nggak bisa lanjut gitu, seperti itu ya, di blok ya, seperti itu kurang lebih itu ya. Terus untuk library-nya di sini kalau ketik Lorato banyak yang menyesatkan, itu juga saya ini ya, habis terus terang semester ini saya install ulang OS-nya untuk ini ya, karena apa namanya kalau di macOS itu ada Xcode namanya, biar nggak ada itu. Oke, akan banyak yang menyesatkan gitu ya hasil dan ini, dan LoRa-nya lama sekali nyarinya gitu ya. Jadi kalau mau nyari supaya cepet tuh ketik LoRa radio gitu ya. Ini juga berbasis radio frekuensi alias suara ya, suara yang tidak terdengar oleh manusia. Jadinya sinyal radio itu juga ini ya, format suara yang nggak bisa didengar manusia. Terus kenapa kita bisa dengar siaran radio, karena dikonversi ke frekuensi yang bisa didengar gitu, kurang lebih suaranya gitu ya. Makanya kalau nggak pakai apa namanya alat kan kita nggak bisa dengar apa namanya pancaran radio. Sama juga dengan sinyal TV seperti itu semuanya gitu ya, gitu.
Kayak ini yang kita install yang LoRa tok gitu, LORA ya. Itu ya. Itu ya sana ya macam-macam banyak ini advance sekali ya. LoRa ini mungkin kalau ini mungkin di luar negeri di S2 S3 itu mungkin ada satu lab gitu yang khusus bahas LoRa itu mungkin ada juga gitu karena ini sangat advance juga ya sama seperti NRF gitu ya. Oke, itu ya jadinya di sini kita bahas eh, codingannya ya. Di sini ada dua yaitu sender dan receiver ya. Sini apa namanya dan ini ya sender dan receiver ini dua aja kita pakai ya. Ada duplex, full duplex ya dan ini apa namanya blocking ya non sender non blocking semua itu. Oke, seperti itu ya. Itu jadinya umumnya ini ya apa namanya ya untuk komunikasi saya sebelumnya menggunakan LoRa cuma untuk komunikasi satu arah aja gitu ya karena apa namanya belum sampai penelitian saya juga budgetnya besar gitu ya sampai harus menggunakan duanya ini dua-duanya yang saya punya gitu ya oke itu intinya ini ya jadi dia berbasis 9600 ya beda dengan NRF kemarin ya itu intinya ini ya setupnya seperti itu ya file serial sana ini saya nggak ngerti fungsinya apa tapi saya kalau dihilangin nggak jalan gitu ya kurang lebih ya saya jujur ya bagian codingan yang nggak saya tahu ini ya. Oke seperti itu terus serial print ya sana olah sender gitu ya untuk membuktikan sendernya aja gitu terus ini ya jika begini ini kok ini kode khusus ya kode khusus jadinya uh, pengirim dan penerima harus codingannya sama ya codingannya sama jadinya LoRa itu dia memanfaatkan gelombang yang ini ya yang nganggur gitu yang apa namanya narrow frekuensi juga jadinya itu ini yang dipakai ya. Jadinya jika itu ya tanda seru berarti tidak gitu ya tidak berarti kalau jalan ya gagal gitu ya while satu mungkin balik ke sini gitu ya barangkali ya gitu ya satu mungkin balik ke sini ini yang ngulang lagi gitu seperti itu barangkali ya kalau sudah berhasil ini ya paket ya ini paket sending paket counter ya habis itu counternya plus plus ini berarti nanti ngirim 1 2 3 4 5 sampai kalau didiamin mungkin sampai sejutaan gitu ya counter sendiri adalah integer ya berarti sampai ya batasnya integer lah gitu big int seperti itu dengan delay 5 detik ya sana itu terus ini ya bikin paket di sana hello sama counter ini yang nanti dikirim adalah sending paket hello 1 hello sending paket hello 2 sending paket hello 3 dan seterusnya jadinya bikin paket ini jauh lebih sederhana daripada NRF yang tahun lalu yang minggu lalu tahun lalu lagi oke ininya sampai bikin paket sampai end paket itu kita bisa mengetik print apa aja LoRa.print jadi jangan nanti ketukar serial.print sama LoRa.print beda ya oke tadi saya keceplosan juga jadi ini yang tampil di ini ya tampil di serial monitor sedangkan yang ini yang akan dikirim sorry tadi saya salah gini ya ini nggak dihitung ini untuk yang di monitor laptop dari jadi yang dikirim hello 1 hello 2 hello 3 dan seterusnya itu ya ininya begin paket sama end paket semua yang di print gitu. Kalau kita langsung print ya error gitu harus dimulai dengan begin paket dan diakhiri dengan end paket seperti itu ya Ctrl plus ini ya dikirim lewat 5 detik ini sendiri kita kapan kan kalau misalnya ada apa namanya ini ya uh, menggunakan apa namanya GSM gitu nggak lebih efisien itu ya tapi lebih mahal juga gitu ya apalagi tethering HP gitu kan intinya lebih boros lagi gitu oke ini sisi penerimanya sama ya sampai setupnya sama codingannya pastikan sama kode ininya ya kode ininya terus di sini ya ini sama seperti NRF kita harus menghitung paket size-nya ya ini yang di print di serial ya ini juga di print di serial kalau ada data yang dikirim ya ini ngecek kalau ada data yang dikirim di ini ya char LoRa red jadinya LoRa red ini ya LoRa
part paket ini pastikan parts ukurannya berapa ya, berapa digit seperti itu. Setelah dipastikan ya, ini harus mulai ini dulu ya, seperti itu ya. Jadinya itu ya di sini if paket size, jadinya paket size-nya tidak nol gitu ya, baru ya roll di sini dari sini sampai sini ya. Itu kalau ada paket size yang tidak nol, baru dia mulai pertama ngeprint di serial, habis itu ini ya karakter ini di print ya, jadinya ini tampilkan di seperti ini. Jadinya di sini sangat pendek codingannya. Di sini ini bisa kalian tampung di sebuah ini, jadinya bisa juga kalau misalnya hanya untuk sistem kontrol bisa cuma 10 atau 1234 satu digit, itu bisa untuk melakukan kontrol ya, seperti itu. Di sini print ya with RSSI, di sini ya bisa dicetak ini ya, apa namanya, seperti resinya gitu ya, RSSI resinya paket RSSI, jadinya itu bisa di print juga ya. Jadinya itu yang ini menunjukkan yang keberapa gitu kurang lebih ya, itu jadinya bisa kita lihat di sini nanti treasure, misalnya paket mana yang misalnya tidak nyampe gitu, yang di detik berapa, seperti itu ya, bisa seperti itu kita treasure itu ya. Ini jadinya ini ada juga dijual LoRa gateway, tapi kalau misalnya saya di sini misalnya kalau dulu itu saya LoRa saya hubungkan dengan laptop gitu ya, dengan ini nanti di printnya ke CSV gitu ya, misalnya comma separated value, outputnya dihubungkan dengan Python sehingga bisa langsung gini ya, daripada beli gateway-nya lebih baik beli Arduino sama LoRa dihubungkan via USB Arduino-nya, jadinya sama dengan membeli gateway gitu ya, seperti itu kurang lebih ya. Gateway itu ada yang bisa fungsinya mengubah dari LoRa ke WiFi gitu misalnya, seperti itu macam-macam ya. Dan itulah LoRa ini digunakan untuk ketika ini ya, kita misalnya penelitian di daerah yang terpencil dan antar jarak yang berjauhan, itu cocok ya, karena bisa sampai 15 sampai 20 kilo, itu sangat jauh ya dibanding ini ya, apa namanya, kalau tanpa antena ya up to 10 kilo ya. Kalau dengan apa namanya, kalau dengan NRF jauh ya, kalau NRF up to 1000 meter atau 1 kilo itu pun nggak pasti gitu ya, jadi kurang lebih ya itu ya antar rumah gitu, seperti itu bisa ya. Itu juga ya mungkin itu kalau ini jadinya itu ya gunanya. Jadi kalau misalnya untuk smart home gitu ya, cocoknya pakai WiFi aja gitu, karena sekalian di rumah ada WiFi gitu kan misalnya. Tapi kalau ini untuk komunikasi wireless sensor network benar-benar untuk penginderaan jarak jauh gitu, misalnya bisa gunakan ini. 1 kilo itu udah lumayan jauh ya, kalau kalian disuruh lari 1 kilo kan lumayan capek, kecuali kalian ini ya, badannya ringan gitu kan ya. Oke. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi beda dengan Bluetooth yang 10 meter itu ya, jauh ya. Oke, seperti itu jadinya itu ya nanti untuk apa namanya, ini menyangkut tugas pertama juga. Oke, terima kasih ya.